Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus oknum Brimob yang menganiaya pelajar hingga tewas. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kita ke kabar lainnya pemirsa, seorang oknum anggota Brimob Polda Maluku di kota Tual, Maluku diduga menganiaya pelajar yang merupakan kakak beradik hingga salah satunya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit setempat. Akibat dari insiden ini, keluarga korban mendatangi markas Brimob untuk melakukan aksi protes terhadap oknum Brimob tersebut. Tanggung jawab tuh ya. Inilah video amatir warga yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang siswa yang menjadi korban penganiayaan terluka di ruas jalan Kota Tual, Maluku pada Kamis kemarin. Korban merupakan pelajar berusia 14 tahun, siswa kelas 9 Madrasah Aliyah Negeri 1 Maluku Tenggara, Maluku, di mana korban meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsui Tubun. Usai dianiaya diduga oleh oknum anggota Brimob Kompi 1 Batalion C, pelapor yang berinisial Bribda MS. Ini depan Brimob. Akibat insiden ini, keluarga korban bersama warga setempat mendatangi markas Brimob untuk melakukan aksi protes terhadap perbuatan terduga pelaku. Keluarga bahkan membawa jenazah korban sebagai bukti bahwa korban telah meninggal dunia dan marah menuntut keadilan. Sejumlah keluarga korban marah hingga menangis saat berada di markas Brimob tersebut. Apabila anggota betul-betul terlibat dalam kasus ini, kalau terjadinya kematian ini, kita proses dan non tidak akan bela. Propam Polda tidak akan bela. Anggota yang salah konsekuensinya diproses hukum. Nah, itu ya. Jadi di kepolisian juga ada pengadilan dan itu biasanya berbeda sama pengadilan sipil gitu. Karena kan polisi itu memiliki tugas dan kewajiban gitu. Karena tugasnya dia memiliki kekuasaan tertentu, maka tanggung jawabnya akan lebih besar. Maka hukumannya juga akan berbeda dengan warga sipil gitu kan. Jadi kayak misalnya militer gitu, itu juga berbeda gitu hukumnya sama hukum sipil karena dia memiliki tanggung jawab tadi gitu. Karena ya harus dipisah gitu, nggak bisa disamakan antara sipil sama orang yang punya tugas menegakkan hukum lah seperti polisi. Jadi tolong rekan-rekan sabar semua, serahkan semua ini ke tangan kepolisian, ke tangan Polres. Pak, tapi ngapa ini bukan laka lantas ya? Ini pemukulan ya, pemukulan. Ini pemukulan bukan laka lantas ya. Ini bukan laka lantas. Ini pemukulan bukan ini. Pemukulan ini. Kalau bisa tenang, mari kita orang semayamkan adik ini dengan tenang juga. Ya seperti itu. Kalau warga menyasar, situasi tidak bisa kita pulihkan lagi. Yang kita bisa laksanakan proses hukum. Kita semua pada baru kalau cuma begitu bagaimana? Jadi kasihan banget sih keluarganya gitu. Kalau misalnya ngikutin hukum, kenapa dari awal gitu ya, yang menegakkan hukum yang malah melanggar hukum. Itu yang ngebuat kayak ada kesenjangan ekspektasi dari masyarakat. Masyarakat masih sudah percaya nih kepada kepolisian untuk menertibkan, mengayomi, mengamankan dan sebagainya gitu dari para penjahat, tapi malah sampai menganiaya hingga tewas gitu. Itu yang menyebabkan warga mungkin ini kayak shock ataupun kaget melihat kejadian seperti ini dan akhirnya di demo kan. Kalau udah demo itu bakal sulit sekali untuk diselesaikan gitu, karena kayak ada perasaan yang nggak terima gitu, seseorang yang harusnya melindungi tapi malah menyakiti warganya gitu kan. Mau tahu kepastian ini. Pasti kita proses, tidak usah khawatir. Anggota ini kalau tidak wajib kita pecat. Konsekuensinya menghilangkan nyawa orang. Masih sekolah mau ujian besok-besok itu. Mau si bunuh dia bagaimana? Jadi tolong masih orang tenang semuanya. Iya, sudah ada balap ini. Betul ya, motor Pak? Peristiwa diduga bermula saat korban melintas di ruas jalan RSUD Marentual, Maluku dengan menggunakan sepeda motor. Saat korban dihentikan dan diduga dipukul oleh oknum anggota Brimob dengan menggunakan helm saat berada di atas motor hingga korban terjatuh dan terseret motor beberapa meter. Sedangkan kakak korban NS berusia 15 tahun mengalami penganiayaan oleh oknum Brimob tersebut hingga mengalami patah tulang tangan kanan.
Atas kejadian itu, oknum anggota Brimob Kompi 1 Batalion C pelapor Bribda MS saat ini ditahan oleh Propam Polda Maluku di rumah tahanan Polres Tual dan terancam pemecatan tidak hormat dari Polri. Dicopot jabatannya. Hingga saat ini Kapolda Maluku memerintahkan Irwasda Polda Maluku, Kabid Propam Polda Maluku, dan Dansat Brimob Polda Maluku untuk menangani kasus tersebut. Jadi kayak kejadian seperti ini pasti membuat orang tuh jadi nggak percaya. Ini udah membuat citra polisi itu jadi buruk gitu. Jadi kayak pencopotan itu adalah minimal gitu, yang harus diterima sama pelanggar tadi gitu. Kalau misalnya nggak dicopot ataupun malah dinaikkan jabatannya, itu akan membuat kesal gitu kan. Jadi ini satu titik hitam gitu ya di atas kertas putih gitu, yang harusnya polisi itu emang menjadi orang yang baik gitu ya, mengayomi masyarakat, tapi gara-gara berapa oknum ini itu yang menjelekkan nama polisi gitu. Padahal kan nggak semua polisi itu memiliki perlakuan yang buruk. Nah itu mereka juga tercoreng namanya gara-gara satu polisi yang berbuat kejahatan gitu ya, kayak menganiaya sampai tewas gitu kan. Itu yang membuat nama polisi itu jadi jelek. Dari Kota Tual Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Jadi kekerasan polisi itu emang kayak nggak bisa dibenarkan ketika menangani kasus yang seharusnya tidak diperlukan kekerasan gitu, kecuali kalau misalnya penjahat yang menggunakan senjata api atau sudah menggunakan senjata tajam, maka polisi juga harus merespon dengan kekuatan yang sama. Karena kalau misalnya yang satu punya tembakan gitu kan, yang satu punya senjata tajam gitu, sedangkan polisi tidak punya apa-apa, itu kan mereka nggak bisa ngelawan, nggak bisa menegakkan keadilan. Tapi kalau misalnya yang dilawan adalah warga sipil, ya kekerasan tuh kayaknya bisa dihindari gitu ya, bisa diselesaikan dengan cara yang lebih aman gitu ya. Namanya warga sipil, mereka tidak memiliki senjata, mereka biasanya tuh lebih taat gitu ya, lebih patuh terhadap polisi. Itu harusnya tidak perlu menggunakan kekerasan karena mereka nggak ngelawan gitu. Sedangkan kalau misalnya yang kayak kejahatan yang harus membutuhkan kekuatan kayak senjata, itu baru gitu mungkin nggak dipermasalahkan, karena ya penjahat-penjahat tadi itu emang melawan balik gitu. Kalau misalnya polisi nggak bisa ngelawan, ya mereka akan dihancurkan atau dikalahkan gitu. Jadi penegakan keadilan itu emang membutuhkan kekuatan, tapi kekuatan apa ya yang harus digunakan itu harus disesuaikan dengan keadaannya juga gitu, supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi warga sipil yang nggak punya senjata ataupun tidak melawan, akhirnya harus mengalami kekerasan yang tidak adil gitu ya dari pihak yang harusnya menegakkan keadilan. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari kejadian ini tentang polisi yang menganiaya pelajar hingga tewas gitu ya. Jadi kasihan banget keluarganya, sama warga yang melihat juga akhirnya demo tuh kan ke kepolisian gitu kan. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.